Paling tinggi sih gimana? Ini paling tinggi. Minimal segini lah. Dengan sejajar sama muka. Palembang kalau nggak salah ada jadwal November di Palembang. Kalau berdiri sama aja kayak segini kan. Jadi merekamnya tuh segini. Kalau standar segini. Tapi nggak apa-apa pinjam sih. Udah kepala. Murid TPHB siapa namanya? Takashi, nama Jepang gening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti disampaikan ke mami tante. Ngawasin ujian. Berarti sekarang kelas berapa? Nasehatin we pakai hati, berhenti saudaraku, sahabatku, udah gitu we. Kan yang ngubah orang bukan kita, Allah. Ini kajian CM14. Sekarang udah kelas 12, wah Masya Allah. Calon orang sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Jajarnya di mana? Pekanbaru belum ada jadwal lagi nih. Semoga secepatnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian udah lebih mulia, lebih berilmu. Bukan muridnya Koko. Malah Koko yang harus belajar sama kalian ya. Rajin puasa, tahajud. Apa tadi? Tenggelam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai Bangka. Ini di Pangkal Pinang. Iya Pangkal Pinang. Iya nanti ke Belitung juga. Apabila apa. Sumahi lagi belum tahu nih insya Allah.
Istilah kedengaran tidak? Kedengaran jelas? Jelas. Apa? Berdiri. Kan niatnya dengar kajian, bukan niatnya ngelihat si Koko, ya. Ups. Gak cukup ininya kalau berdiri, kurang tinggi, ya. Gak kedengeran Ibu. Udah coba diupayain ya, sebentar. Pacak dia nak dek. Di tempat aja. Maksimal di sini dia baca. Oh, penuh. Ini maksimal. Ini maksimal. Sudah maksimal. Ini apa baca dek? Amin Pak. Mana? Dua ready. Oh, dua ready. Maksimal kok. Berarti kali lebih apa namanya? Lebih dekat kali. Demi ibu-ibu ini teh. Nah. Kusut Pak. Pagujut itu mah Ya sedapatnya aja. Udah ada. Enggak apa-apa, udah biarin. Enggak, ini udah bisa agak jauh. Udah segini. Ususnya tuh kemana-mana tuh ususnya. Ya Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji kepada Allah yang atas nikmatnya masih diberikan hari waktu untuk bisa beramal salih. Semoga Allah terima amal ibadah kita hari ini, kumpulnya kita di masjid ini. Dan semoga Allah tidak hanya kumpulkan kita di sini, tapi juga dikumpulkan kelak di dalam surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita agar bisa istiqomah dalam meniti sunnahnya insya Allah. Ya, sekali lagi salam takzim kami kepada ayah kami Bapak Gubernur periode 2017 sampai 2022 nggih.
Bapak Erzaldi Rasman, semoga Allah merahmati beliau beserta Bunda Melati Erzaldi, Masya Allah, yang menjadi wasilah kami datang ke sini beserta BKMT ya. Tahu nggak singkatannya? Apa? Masya Allah, betul. Ya. Dan terima kasih Masjid Baitul Makmur beserta seluruh jajaran terkait, Ustaz, terima kasih Ketua DKM dan para asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat. Izin saya tidak sanggup menyebutkan namanya satu persatu karena toh yang paling penting disebut oleh Allah, bukan disebut oleh si Koko. Si Koko mah hamba biasa aja ya. Insya Allah ini kajian di tempat yang ketiga dalam hari ini. Semoga yang kita dapat hari ini jadi manfaat, jadi amal soleh ya. Karena aslinya sederhana, sesuatu itu bisa jadi baik, baru bisa dibilang berhasil satu standarnya. Yaitu kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Dah aja ya. Karena semua yang kita terima judulnya itu masih ujian. Suka tidak suka, judulnya masih ujian. Kapan baru bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, contoh. Istri para ibu-ibu nih di WA sama suaminya ya. Ini teh ibu-ibu semua kan? Ada yang jomblo? Besok yang jomblo angkat tangan. Hah? Oke. Tar dulu. Ini saya yang salah nanya atau gimana ya? Tolong bedakan jomblo dengan janda Bu ya. Iya sih, sama-sama single gitu ya. Ya semoga Allah anugerahkan pasangan yang soleh ya. Dan, tapi saya nanya kayak gini juga bukan pengen nafkahin, bukan ya. Cuman nanya aja karena nanti menentukan bahasan kita ya. Istilah. Misalkan ibu di WA sama suaminya. Is istri ya. Boleh kan manggil istri is? Ya. Ada apa suami suuzon wae ya. Ya. Begini is, kayaknya uang belanja harus dinaikin. Ya insya Allah 20 juta. Ya. 20 juta teh ternyata setiap minggu insya Allah. Lihat, mudahkan nyenengin ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Insya Allah. Bu, uang belanja 20 juta per minggu nikmat bukan? Kan tadi udah dibilang ujian. Ya, ulangi. Nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Tambah banyak sedekahnya, wakafnya, baru jadi baik. Kalau tambah banyak uangnya tapi dipakai maksiat, ya musibah, masa jadi nikmat? Orang ada yang pengen maksiat gak punya duit bisa gak jadi maksiat tuh. Berarti gak punya duitnya dia juga bisa jadi nikmat tuh, pertolongan dari Allah. Kenapa kita gak suka? Ya kitanya sih standar bahagianya yang kita suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka teh baik. Bu, yang orang pada sepuh mulai pada sakit, banyak keluhan kesehatan. Jujur, karena makanan enak atau karena makanan sehat tuh? Enak ya, sum-sum diseruput, ajib ya. Ngejeplak we tahu-tahu darah tersumbat ya. Kolesterol dan lain-lain. Anak kecil sakit gigi karena makan sayur atau makan permen. Ya, tapi doyannya makan permen ya. Insya Allah. Jadi kayak gitu ya. Kayak gini ngaji juga baru jadi sukses kalau pulang dari sini tambah dekat sama Allah. Bisa jadi ada yang di luar sambil jualan, Allah lagi tahan para pelanggan jadi sepi. Karena sepi jadi bisa fokus dengerin pengeras suara dari masjid. Pulang-pulang dia yang tambah takwa, dia yang berhasil ngajinya. Daripada yang sudah berada di masjid ini terus ngerasa, apain sih itu ngkongko ngomong melulu. Biasa juga jualan handphone ngkongko ya. Ya udah, pulang-pulang tidak tambah takwa, ya berarti ada yang salah, ya. Nah, bismillah. Karena tadi 2 pertemuan di awal pagi-pagi SMA Negeri 3 sama SMA Negeri 2. Nah, ini ketemunya anak-anak sekolah semua. Di sini ada request bahasannya untuk orang tua, ya. Atau yang bisa orang tua ke anak, bisa guru ke murid,
bisa bos ke bawahan, ya. Tapi standarnya sama, ya. Tentang pendidikan dalam Islam. Karena renungannya kayak gini, Bu. Indonesia merdeka berapa tahun? 78. Udah berapa kali ganti kurikulum? Oke, ya banyak ya. Karena alhamdulillah Islam 14 abad belum pernah ganti kurikulum, ya. Pertanyaan sederhana. Kita masukin anak kita sekolah, kita nyekolahin anak kita. Kalau saya nyebutnya anak kita seolah saya menikah sama ibu ya. Kalau kita masukin anak kita ke sekolah, tujuannya biar anak kita apa? Oke, pinter. Secara umum pinter ya. Pinter itu bagus ya. Tapi ada yang lebih penting. Karena pendidikan dalam Islam itu tujuannya bukan bikin pinter. Pinter cuma salah satu bonus efek samping. Ya. Tujuannya apa? Contoh Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya. Bahwa diutuslah nih Rasul ke kalangan yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya wa yuzakkihim dan menyucikan jiwa mereka. Ya. Jadi kalau di sini ada yang punya TPQ, lembaga pendidikan, entah kampus, entah bimbel, entah sekolah, tujuan lembaga pendidikan itu, tujuan pendidikan dalam Islam, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Ya tujuannya satu, pengen nyuciin jiwa. Punten ya, kita mah gak pernah kekurangan orang pinter. Lihat koruptor kita, diperkeren lagi bahasanya koruptor, maling mah maling aja, ya. Insya Allah. Korupsi pada pinter gak orangnya? Pinter. Kalau malingnya bodoh, maling ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya bodoh, malingnya yang ketangkep karena bodoh. Ya. Kalau malingnya pinter, malingnya satu, yang kelaparan jutaan orang. Tuh ya. Kurang pinter enggak, kurang suci jiwanya. Kayak salah satu bukti ngajinya bener tuh makin baik hatinya. Ya. Makin sering ngaji, makin sering mencibir. Yang kayak gitu tuh. Paling calon ahli neraka. Gak ada yang tahu. Suatu saat bisa dia yang jadi ahli ibadah, kita yang maksiat waktu meninggal waktu lagi maksiat. Na'udzubillah. Udah bicara husnul khotimah tuh bukan mati karena apa. Tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda ya. Kok matinya karena COVID. Tapi sedang sujud terakhir sholat. Ajib, husnul khotimah. Ya. Kok matinya di masjid, keren. Tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya. Nggak bagus ya. Karena sedang apa lebih penting ya. Istilah. Pendidikan dalam Islam menyucikan jiwa. Pilar utamanya setelah mempelajari tentang pendidikan dalam Islam. Pilar utamanya kata guru-guru kami cuma 2. Ada berapa? 2. 1 doa. 2 keteladanan. Ulangi. 1, 2. Ya, kita coba bahas pelan-pelan ya. Ngomongin tentang doa nih. Contoh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anak-anak murid-muridnya jadi orang semua. Salah satu yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau kalau sholat tahajud tuh ngedoain orang-orang, nggak ngedoain dirinya sendiri. Dan gak mungkin tahajudnya jarang, ya. Gak mungkin tahajudnya setahun sekali pas mabit Ramadan, enggak. Pasti sering, ya. Dan gak ngedoain diri sendiri, doain orang lain. Kenapa jadi tentang tahajud kok? Kita mundur dulu sedikit ya. Saya pengen tanya dulu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi sama Rasul. Nabi dapat wahyu dari Allah. Ya udah, tidak untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Kalau Rasul dapat wahyu dari Allah untuk sampaikan pada umatnya. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai 5 surat 96 menurut urutan mushaf Al-Alaq 1 sampai 5 turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau jadi nabi atau rasul? Nabi atau rasul? Nabi, ya. Kenapa? Karena di Iqra itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5 belum ada perintah untuk berdakwah menyampaikan ke orang lain. Kapan turun perintah berdakwah? Ya gak lama setelah itu sih. Beliau pulang
Lalu salah satu surat yang di awal-awal turun, surat ke-74. Surat Al-Muddathir. Ayat ke-1 sampai ke-7. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya, kum, bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Nah, udah disuruh tuh. Suruh nyampein ke orang-orang. Bahkan di ayat selanjutnya suruh memperbaiki pakaiannya, pakai pakaian yang layak, ya. Dan saya datang ke sini pakai kutang, pakai sempak yang nggak masuk, ya. Karena tidak menghormati majelis berarti, ya. Maka seperti itu. Tapi sebelum diperintah untuk menyampaikan, turun satu surat sebelumnya. Menurut sebagian riwayat, yaitu surat sebelumnya, surat 73, surat Al-Muzammil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama. Kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Jadi Nabi disuruh bangun malam, suruh ngapain kira-kira? Nggak mungkin ngeronda, ya. Suruh bangun sholat malam, ya. Ini jauh sebelum Isra Mi'raj. Ini 5 waktu kan waktu Isra Mi'raj kan? Jauh sebelum Isra Mi'raj. Bahkan sebelum Nabi diperintahkan berdakwah, Nabi disuruh lebih dahulu bangun malam. Kadang-kadang, punten ya, kita ayo hebat dengan cara mengikuti Nabi. Tapi kita mah beda tipis, ya. Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis tidak bedanya? Tipis. Efeknya beda luar biasa, ya. Sudah bangun dan masih bangun, ya. Kayak itu, ya. Kata guru kami Kiai Haji Arifin Ilham di Bogor, almarhum. Beliau nyebutin, ya. Orang tahajud itu Allah akan berikan, kalau rutin dijaga, Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu teh? Kok kata guru kami, haibah, rasa kecintaan. Jadi Allah akan berikan dia aura, wibawa, karisma yang membuat dicintai, dan itu datang dari keagungan Allah. Sehingga punten, misalkan 2 orang ngomongnya plek persis sama, isinya sama persis. Tapi yang satu ahli tahajud, yang satu gak pernah tahajud. Mudah bagi Allah membuat orang lebih tergerak hatinya mendengar yang ahli tahajud. Perasaan saya pernah dengar itu di majelis-majelis lain. Tapi kenapa kalau yang ngomong beliau saya pengen ngikut, ya? Punten. Bisa jadi beliau punya senjata itu. Coba tuh Nabi dakwah di tempat paling tidak kondusif. Panas iya, walaupun masih ada Ka'bah, di sekeliling masih ada patung-patung berhala. Tidak kurang dari 360 patung berhala. Wanita diperjualbelikan, diperbudak. Lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Orang mudah mabuk, minum khamr. Umar bin Khattab sendiri sehari mabuknya bisa 5 kali. Jadi kalau ada pemuda mabuknya masih seminggu sekali, masih culun gitu, ya. Masih cups, ya. Tapi lihat Umar bisa menjadi sehebat apa. PR-nya mendakwahkan tauhid di tempat yang tidak bertauhid. PR-nya sedunia, mulainya di tempat paling tidak bertauhid. Pertama kali nyampein, yang percaya cuman istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Ya. Tapi lihat 23 tahun kemudian, satu jazirah Arab sudah muslim semua. Jadi bukan Mekah Madinah aja, ya. Sekarang satu jazirah Arab itu jadi 6-7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain. 7 negara. Muslim semua. Dan jika ada negeri lain yang dibuka menjadi negeri muslim, mereka minta ahli apapun, Madinah punya. Enggak cuma ahli Quran, silakan ahli pembangunan, ahli irigasi, ahli matematika, medis, semua lengkap. Menandakan Nabi itu enggak cuma sekedar nyuruh ngaji doang. Sok kamu sholat, nonggeng, sujud, enggak. Silakan kuasai berbagai macam bidang.
Ya, insya Allah. Pakai tahajud istilah ya. Yuk cobain. Bismillah. Ya. Karena ya doa ya. Ini kekuatan doa. Kadang kita ngedoain. Marahin iya. Pernah? Tidak. Punten ya, saya jawab. Pernah. Ya. Pernah pakai fisik. Sebagian riwayat ya. Nabi sholat malam, Ibnu Abbas ikut sholat. Sepupunya masih kecil. Ditarik kupingnya, dijewer, pindahin ke kanan. Kok itu kan dijewer? Ya udah riwayat yang lain. Ingat menjelang Nabi wafat, Nabi pernah bertanya, dikumpulin orang-orang, siapa yang pernah aku zolimi, balas saat ini juga. Ada yang angkat tangan gak? Ada. Dan dia berkata, perut saya pernah kena pukul pakai tongkat.
Apa kata Nabi? Balas sekarang, silakan maju. Ya, dia malah bilang apa? Waktu kepukul aku nggak pakai baju. Nabi lepas pakaian atasnya. Kelihatan perutnya diganjel batu lagi menahan lapar. Pertanyaannya, orang itu akhirnya balas mukul Nabi atau meluk Nabi? Berarti tahu hadisnya ya. Meluk Nabi. Ketika ditanya kenapa? Karena aku mendengar yang bersentuhan kulit denganmu diharamkan api neraka baginya. Satu. Ada yang pernah kena fisik sama Nabi tapi gak dendam, gak benci, gak marah. Kenapa? Beliau jadi teladan. Kayak contoh ya, surat ke-25 Al-Furqan ayat 74. Doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ kata ada lil muttaqina imama. Imam artinya pemimpin, ya. Tapi kata guru bahasa Arab saya, Ustadz Budi Ashari juga pernah bilang, kata imam itu dalam bahasa Arab, dia satu akar kata dengan pola. Apa? Pola. Tahu kalau ngejahit Bu, ada polanya. Jadi gampang ya, tinggal diikutin. Coba ngejahit gak ada polanya. Kasih kain satu balok gitu. Ini gimana? Potongnya berapa senti, ke atas, ke bawah, bingung. Tapi kalau udah ada polanya, tinggal ngikutin. Guntingnya ke arah mana, belah mana ya. Makanya Nabi kalau emang ngedidik kayak gitu. Gak asal nyuruh tapi dicontohin. Ya. Nah itu kalau ke sahabat. Pertanyaan selanjutnya. Ada ayat. Misalkan An-Nisa surat keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa al-ayah. Cukup panjang ayatnya. Di ayat tersebut kan dari pertengahan sampai akhirnya Allah memberikan nasihat. Jika kita khawatirkan istri berperilaku nuzius, membangkang, langkahnya ada 3. Satu apa? Nasihat yang baik. Nasihat gak mempan. Yang kedua apa? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Pisah ranjang. Ya. Tapi pisah ranjangnya ya masih serumah ya. Pindah ke sofa depan. Ya. Jadi gak pindah ke rumah janda. Enggak ya. Masih satu rumah ya. Pisah ranjang masih gak mempan, apa yang ketiga? Kata Al-Quran nih, boleh dipukul. Namun perhatikan ya, ini jangan dipotong, kata si Koko boleh dipukul, enggak ya. Ada aturan ketat terkait itu, enggak boleh di wajah, enggak boleh ninggalin bekas dan lain-lain ya. Dan tapi, meskipun Nabi pernah berkata, kalau putriku sendiri Fatimah mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Pertanyaannya, tapi kalau ke anak dan istrinya, Rasul gak pernah sampai mukul. Kenapa? Karena baru nyampe di nasihat aja udah mempan. Kita mah gak mempan. Ya, punten. Kenapa? Apa yang suka bikin gak mempan? Punten ya, kenapa istri gak suka, kadang ada yang gak nurut sama suaminya. Atau anak gak suka gak nurut sama ibunya. Punten, karena bisa jadi mereka tahu modal kita. Maksudnya gini ya. Di depan mah dipanggil tokoh, kiai, tangannya dicium, fatwanya dinanti-nanti. Di rumah, bangun subuh 7:30 ya. Misal, atau bangun subuh jam 9. Ya udah. Karena tahu modalnya, sedangkan di luar orang segitu kagum, susah buat nurut. Enggak, di rumah gak kayak gitu, enggak. Ke orang sopan di rumah, istri sama anak habis dimarah-marahin. Enggak. Enggak sebaik yang kalian bayangkan. Susah kan buat nurutnya? Ya udah. Anak-anak juga kayak begitu, ya. Sampai jadi iklan di Malaysia waktu itu. Jadi iklannya tuh bikin kayak gini. Ada ibu lagi sholat duha, telepon bunyi, diangkat sama anaknya. Ternyata tetangga sebelah, "Nah, ibumu mana?" "Lagi sholat duha tante." Si ibu teh seneng, ketahuan sholat duhanya. Pasti dianggap soleha gitu ya. Beres sholat si anak dibelai, anak ganteng, pinter, ini uang jajan. Si anak juga bingung ya, terima aja ya. Besoknya si ibu kasihkan nonton. Jadi sholat asarnya 5:30. Ya. Tetangga nelpon lagi. Ya anak mah polos. "Nah, ibumu mana?" "Lagi sholat asar tante." Terus si ibu udah gemeteran tuh ketahuan. Kedengarannya mah sederhana, tapi di telinga si ibu itu slow motion, Pak. "Ibumu mana?" "Lagi sholat asar tante." "Apa? Sholat asar jam segini?" Beres sholat si anak, "Kamu ngapain bilang kayak gitu?" Ya. Bingung gak anakku? Ya.
Nyuruh sholat mah iya, tapi giliran wajahnya lebih sumringah kalau ada RCTI mulai nih ya, sinetron ya, Ikatan Cinta ya, Insya Allah. Insya Allah. Makanya ini juga jadi ini ya. Atau ginilah, kadang kalau ibu manggil anak dari kamar, adek, gak keluar, mesti ngapain? Ngejerit ya, adek, mesti gak keluar. Ambil tarik napas lebih panjang kan, teriak, adek, kaca pecah 3 biasanya ya. Ya Allah. Adek lari tunggang langgang keluar, jawab jujur bu, ibu langsung ngasih tahu alasan ibu manggil atau diomelin dulu? Omelin dulu ya, 1-0 ya. Besoknya si anak di ruang tengah pengen manggil si ibu, ibunya di kamar. Mama, gak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar si mama harus naik angkot, ya nggak? Rumah orang kaya mungkin ya, nggak ada yang tahu, ya. Mau nggak mau, udah deg-degan nih. Mama masih nggak keluar. Mau nggak mau lah, udah nyiapin tangan ya, siap-siap diciwit. Mama, si ibu keluar, apa yang terjadi? Ini anak kurang ajar. Masa manggil orang tuanya kayak begitu? Ya. 2-0. Ya. Coba, kemarin si anak datangnya telat. Enggak sengaja. Lama-lamain biar si mama ngambek. Enggak, demi Allah. Udah baru kedengeran makanya lari itu juga. Giliran si ibunya gak denger, manusiawi. Tapi tetap dia yang ngambek. Dicik gak? Dicik ya. Insya Allah. Ntar gitu orang tuanya suka cerita tuh. Kok kenapa ya anak saya teh minderan? Ya punten ya. Di pikiran anak, tempat di mana kalau dia tidak diterima, dia yakin ada satu tempat yang akan menerima dia apa adanya. Namanya rumah. Di dalamnya adalah orang-orang yang pasti sayang dan menerima dia apa adanya. Tapi orang yang seharusnya paling sayang malah paling sering marahin. Atuh dia keluar rumah harus ketemu orang gak dikenal. Ya iya atuh takut, minder. Orang yang paling sayangnya aja malah sering marahin. Dan masih kadang nyalahin anaknya, kamu tuh gak boleh minderan. Gak gitu ya. Bisa jadi dari kitanya. Ya. Udah sila. Maka ini doa keteladanan. Nah, Nabi doanya dapat, keteladanan dapat. Sisanya kalau 2 ini bismillah udah dapat. Tinggal bicara teknis sudah. Anak umur berapa komunikasinya gimana? Umurnya lebih gede komunikasinya gimana? Punten dah kita pakai cara pendidikan ala Finlandia ala ini ya. Ngedoain gak pernah, ngasih teladan gak pernah. Gini deh, bu, anak ibu main handphone, handphonenya ibu ambil ngambek gak? Ngambek. Tapi kalau anak ibu ngefans sama artis Koreanya datang dari Korea ke Pangkal Pinang. Ngambil handphone anak ibu marah gak diambil sama idolanya? Enggak. Mungkin kita cuman belum jadi idola aja. Walaupun syarat ke surga bukan harus jadi idola, enggak. Tapi yuk, jangan soleh sendiri. Kita tahu Islam itu melarang kita soleh sendiri. Ya. Pernah kepikiran kenapa rukun Islam nomor 3 zakat, nomor 4 baru puasa? Selain karena zakat disebut 30 kali di dalam Al-Quran dan 26 kalinya barengan dengan sholat. Tapi juga kita lihat orang serajin-rajinnya puasa yang dapat kebaikan siapa? Ya dianya yang puasa. Coba zakat dibayar se-Indonesia gak ada yang gak bayar zakat. Beres tuh kemiskinan, aku yakin. Kan kejadian di zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, mimpinnya sebentar 29 bulan. Tapi beliau soleh, dicintai rakyatnya rela semuanya bayar zakat. Ya, apa yang terjadi? Dicari 8 asnaf tersebut atau ayat 60 ya. 8 asnaf, 8 golongan yang layak menerima zakat. Gak ketemu satupun. Tanya dong kepada pemimpinnya. Wahai Amirul Mukminin, gak ketemu nih satupun asnaf. Gimana dong? Cari orang yang pengen berangkat haji gak punya biaya, kita yang biayain. Dicari, gak ketemu. Wahai Amirul Mukminin, gak ketemu. Ini uang mesti diapain? Cari orang yang mau nikah gak punya biaya, negara yang biayain. Dicari, gak ketemu, semuanya punya. Terus gimana Amirul Mukminin? Belikan beras-beras. Terus buat apa? Sebarkan di seluruh pegunungan kita. Untuk apa? Agar semua orang tahu bahwa di negeri muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun gak ada yang kelaparan. Demi Allah kisah nyata ini ya. Islam pernah sejaya itu.
Ya. Dan itu baru zakat. Silakan ketemu ahli pakar ekonomi Islam manapun. Yang bikin ekonomi Islam berjaya tuh zakat tuh kecil. Zakat fitrah paling 35.000. Zakat mal hanya 2,5%. Yang bikin jadi besar ada yang nanti namanya wakaf produktif. Gak akan cukup kalau kita bahas lagi. Tapi itu cukup membuat contoh di Andalus. Pernah kejadian ada yang namanya di zaman itu ya. Pendidikan gratis. Tapi gaji tertinggi, profesi yang gajinya paling tinggi guru. Dan kalau negara butuh duit, pengen minjem duit, pinjemnya ke kampus universitas. Padahal kuliahnya gratis, coba duit dari mana? Berkah tuh. Wakaf produktif tuh kayak gitu. Atau juga dikenal di zaman itu ada yang namanya bimaristan. Kalau di sini mah namanya rumah sakit ya. Cuman bedanya kalau rumah sakit kita, orang sembuh dari rumah sakit, ngelihat tagihannya sakit lagi. Ya, rumah sakit kalau di kita. Bimaristan, orang sembuh dari rumah sakit, diberikan pakaian baru, dan bahkan dihitung berapa hari dia gak bisa kerja, gak bisa nyari duit karena harus dirawat, digantikan nilai uang sejumlah dia berapa hari gak bisa kerja. Duitnya dikasih. Berobatnya gratis dikasih duit. Pakai apa? Ya, berkah luar biasa. Wakaf produktif itu ya. Masya Allah. Ada bahasannya sendiri ya. Tapi itu Islam ya. Kayak doa pakai keteladanan. Pernah berjaya. Kalau ada yang berkata kok beda zaman kok. Sekarang tuh lebih rumit, lebih canggih dan lain-lain. Masa harus ngikutin Al-Quran dan Sunnah melulu? Itu kan 14 abad yang lalu. Waktu nanya seperti itu, guru kami Ustadz Budi Ashari jawab kayak gini. Beliau jawab kayak gini ya. Bawakan masalah paling sulit zaman sekarang. Kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Beneran. Ya. Kitanya aja mungkin yang kepalang jauh dari Al-Qurannya. Iqra ayat pertama, bacalah. Rajin kita baca. Tapi baca WA, baca komen, baca grup ya. Grupnya grup gibah pula ya. Misalkan. Teman kerja sekantor 10 orang. Tapi mereka bikin grup lagi, isinya persis kayak grup yang sebelah, tapi minus kepala cabangnya. Kira-kira buat apa tuh grup? Ya. Buat gibah. Ya, na'udzubillah ya. Tapi ada aja yang kayak gitu. Ya. Gitu, benar istilah. Doa, keteladanan. Sisanya jauh lebih mudah. Yang hilang dari kita kadang punten ya. Kita baru mau mulai minum sambil duduk setelah misalkan, oh ada penelitian dari Jepang. Jadi kalau lagi duduk itu katup di ginjal nanti bla 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 bla. Nabi 14 abad yang lalu udah ngelakuin. Ya. Kita hanya aja mungkin terlalu jauh ya. Ya ayat gak makan babi kita nurut. Tapi ayat terkait, aduh kalau gak pakai leasing saya kapan punya mobilnya bos. Udah ya. Hilang berkah beneran demi Allah. Ya. Sedangkan konsep Islam itu dibangun dengan tadi keberkahan. Niatnya nyuciin jiwa, pakai doa, pakai keteladanan, yang dikejar keberkahan istilah. Tahu contoh berkah? Bandingin kambing sama anjing ya. Anjing sekali ngelahirin berapa? Bisa 6, bisa 8. Kambing sekali ngelahirin berapa? 1, paling banyak 2. Lebih sering lihat anjing atau kambing? Kambing, apalagi kalau musim kurban, ya entah dari mana itu. Yang paling banyak dipotong tiap tahun anjing apa kambing? Pernah kehabisan kambing nggak? Berkah beda soalnya. Ya, beneran. Berkah tuh kayak gitu bahasannya. Sedikit tapi tidak berkehabisan. Ya, nah, kalau nggak berkah mau banyak juga ya. Lihat para koruptor lah, ya. Kumpul. Yang nikmatin siapa? Si Mamang sama si Bibi jaga villa tiap hari berenang ya gak? Seger, insya Allah. Lari-larian di taman Mamang, Bibi, kayak film India ya. Tiap bulan digaji, bebas mau tidur di kamar yang mana, tidak dihisap, coba yang punya. Ya, belum tentu datang setahun sekali, mau diakuin takut ketangkep KPK, harus pakai nama orang, ya gak? Udah gitu, beres dari situ, maintenance kolam renang, gaji si Mamang sama si Bibi tiap bulan, dihisap pula. Ya kalau pengen hidupnya enak, jaga villa Pak. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf ya, bercanda. Tapi gitulah ya, insya Allah. Doa keteladanan. Bu,
Ngantuk nggak? Saya survei dulu ya, Bu Ibu. Bu, terima ketentuan Allah ya. Karena kalau tidak terima juga repot. Contoh, Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Insya Allah. Nggak perlu sibuk menjelaskan, ih si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu muda pakai seragam SMA, lucu tahu. Iya. Ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang ya. Datang ke pengajian ya. Yakin tambah lucu ya. Insya Allah. Bu, saya belum nanya nih di Bangka nih ya, pengen ngecek. Pertanyaannya sederhana, Bu, kenapa ibu-ibu kalau foto tuh nggak bisa satu kali, Bu? Biar bagus. Sekali tetap aja 3 kali. Belum timernya, ya nggak? Masya Allah. Ya. Oke, pertanyaannya saya ganti. Bu, ibu foto 10 orang. Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah cantik. Tapi ibu merem sendirian. Diulang nggak? Katanya bagus, yang lain udah bagus loh. Berarti kan, oke, ulangi. Yang moto sama, ya. Saya mah kadang kasihan sama yang moto. Mas, tolong jangan gendut ya. Itu gimana caranya, Bu? Tolong gimana? Ih, licik sih. Yang makan banyak dia, yang dimarahin yang moto. Kan penjahat itu ya. Insya Allah. Foto ulangi, sok. 10 orang yang sama, yang moto sama, kamera sama, tempat sama, sudut sama. Sekarang yang 9 merem, tapi ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Egois ya. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunia yang salah. Mereka nyawa bener ya. Masya Allah. Istilah. Ya. Bu, ibu jalan-jalan, banyak foto-foto gak? Nyampe rumah dicek gak? Buka galeri kan, ternyata 273 foto misalkan ya. Pertanyaan saya, diposting semua gak, Bu? Seleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Padahal pas ibunya jelek teman-teman pada cantik loh. Berantem sendiri pantesan ya. Alhamdulillah. Ya, tapi dari mereka lah terlahir orang-orang yang soleh ya. Sepengen-pengennya Bapak ngelahirin bisa, Pak? Nggak bisa ya, karena rahimnya kan di mereka. Ya, insya Allah. Tetap saja. Orang bilang kayak gini, potensi paling sakitnya laki-laki itu paling patah tulang. Ya. Tapi potensi rasa paling sakitnya perempuan adalah melahirkan. Tapi ketika waktu itu ketemu orang medis, dia bilang kayak gini, melahirkan itu katanya 27 kali lipat lebih sakit dari patah tulang. Tapi coba, siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari sekali? Banyak ya. Padahal pernah Bu ngelihat ibu-ibu pas pertama kali ngelahirin, ih amit-amit saya emang gak mau lagi. Ya tetap gue hamil lagi ya. Insya Allah. Itu ya. Makanya orang bilang, enggak, wanita lebih kuat. Pak. Kata orang laki-laki yang kuat, kayaknya laki-laki suruh ngelahirin gak akan kuat Pak. Ya. Tapi mereka luar biasa. Makanya lihat semua pemeran utama film Azab, wanita semua kan? Udah diangkat, dijatuhin lagi. Enggak beneran ya. Lihat ya, di Al-Quran, di kisah Islam masih ada ayahnya soleh, anaknya belum tentu soleh. Nabi Nuh alaihissalam anaknya Kan'an ikut kena air bah. Diceritakan di surat Hud. Tapi kalau ibunya yang udah soleh, contoh istrinya Imron, Hana. Anaknya soleha, Maryam. Maryamnya soleha, anaknya soleh, namanya Isa alaihissalam. Istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha, soleha anaknya, soleha Fatimah. Ya. Fatimahnya soleha, anaknya soleh Hasan Hussein. Bismillah, meskipun pengajian banyakkan ibu-ibu, bismillah. Kalau mereka soleha semua, jadi insya Allah generasi. Ya. Walaupun namanya parenting kan ayah dan ibu ya. Tapi dari tadi saya perhatiin, saya berusaha husnuzon ini. Ini satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak ini Pak? Ya tetap aja banyakan ibu-ibunya ya. Masya Allah. Bu.
Suka kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Tapi palsu. Ya. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ketemu teman, terus dia berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Jawab Bu, itu asli gak sih ucapan kayak gitu? Tapi kita mah suka percaya. Pas di toilet sendirian, iya juga ya. Gilanya, Masya Allah. Hati-hatilah, pujiannya kayak gitu aja. Ibu kayak awet muda, usianya berapa sih? Bisa aja. Ibu udah 52 tahu kok. 52, kayak 51,5 ya. Lumayan kan 6 bulan? Insya Allah. Ya gitulah ibu-ibu ya. Sila. Biar gak ngantuk ya Bu ya. Sila. Ini ya gampang balik lagi tadi. Doa keteladanan. Sok mangga. Dawamin tahajud. Kasih teladan. Kita gak akan kuat bersaing menghafal dengan anak-anak kita kok. Bismillah. Yang penting kita ikutan. Ya. Jadi jangan sekedar nyuruh doang. Ya. Karena kadang orang tuh bebas berdongeng apa aja. Nah jangan ngerokok ya. Wah tapi sambil ngebul. Kan anak juga bingung ya. Dia nyuruh, dia melarang sesuatu yang dia sendiri lakukan ya, sakumaha gitu ya. Maka ya sudah ya, istilah. Segitu dulu, sisain waktu. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto, Ibu jujur? Hah? Gak bisa pilih dua-duanya, gak bisa ya. Nah, udah malam soalnya ya, tanya jawab atau foto-foto. Insya Allah dikembalikan aja dulu kepada Tuan MC ya. Barakallahu fikum, semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah lagi rame ini. Pada ngaji ya. Tadi jelas gak suara dan videonya? 4.500 orang. 4.500 orang. Sudah memberikan manusia kepada kita semua, inspirasi kita semua, perintah kita yang insya Allah 1.600 sekarang. Sedangkan jika ada yang berjalan semuanya, satu atau dua orang yang ingin bertanya. Alhamdulillah. Oh ya ini tangan kanan ya. Tapi di kalian akan kelihatannya tangan kiri. Karena kamera depan mirror. Ini tanya jawab yang di masjid dulu. Baru mudah-mudahan kalau ada waktu nanti kita tanya jawab yang pas online. Mudah-mudahan ada yang pertanyaan yang mewakilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab mas sambil duduk ya, gak apa-apa. Karena kalau udah umur segini tuh Bu, asik, so tua dulu aja. Karena yang muda belum tentu jadi tua. Ya. Nah, ibu mah pernah muda, betul? Nah, Insya Allah. Penghasilan mah relatif, Set. Tapi gak tahu, 80 juta sehari banyak gak? Oh banyak ya. Karena di sana banyak yang lebih banyak. Saya ngerasa sedikit dulu di sana segitu. Ya, di sana banyak yang lebih banyak. Tapi ya apa yang bikin berhenti? Pertama ternyata kata saya kira teh itu dulu menyenangkan ya. Tapi ternyata enggak, biasa aja. Lama-lama biasa ya. Jadi makanya sampai kami di sana ngobrol berkesimpulan kalau ada orang yang begitu berusaha pengen jadi kaya sampai menghalalkan segala cara, alasannya mah satu, belum pernah kaya. Dah gitu aja. Kalau udah pernah kaya mah biasa we gitu. Karena nyadar dia pakai yang mahal, makan yang mahal juga bukan karena pengen belagu. Yang orang kaya asli mah. Karena doyan atau karena suka. Karena dia tahu udah aslinya tempe bacem yang nyaris basi.
sama steak tenderloin yang 1,5 juta, bedanya tuh cuma 5 senti di sini doang. Udah lewat sini rasanya beda nggak? Sama aja. Dan keluarnya sama, bau. Ya. Emang ada makanan mahal banget sih ini, apa kelebihannya? Keluarnya wangi kok. Enggak, tetap aja bau. Ya. Jadi lama-lama mulai biasa aja. Dan apalagi di sana dikelilingin, memang saya gaulnya sama yang lebih tua dan lebih besar pendapatannya. Jadi karena kalau misalkan saya tidak setiap hari 80 juta ya, tapi kalau dianggap 80 juta sehari pun kan baru 2,4 miliar sebulan. Di sana ada yang nyampe ya 8 miliar, belasan atau bahkan lebih ya. Dan bersih loh ya itu ya, setelah dipotong biaya foya-foyanya dan lain-lain. Tapi yang pertama ya dunia gitu aja. Punya rumah besar pun kan kita nggak mungkin menggelinding ke seluruh bagian rumah ya. Ngerasain tidur di setiap penjuru rumah, enggak, tetap aja di pojokan tuh yang ditaruh kasur ya. Jadi ya gitu aja rumah tuh ya. Dan gak mungkin bisa kita datangi semuanya setiap hari, ya gak mungkin ya. Waktunya sama sehari 24 jam. Lalu ketemu dengan orang-orang yang lebih di atas saya secara urusan dunianya, tapi dia lebih stres, lebih gelisah ya. Lebih, atau kadang ngelihat ada, ini mumpung juga lagi banyak orang tua ya. Saya sering cerita ini, mereka kadang bangga anaknya kuliah di Jerman, kuliah di London dan lain-lain ya. Tapi ketika ngelihat kejadian sederhana seperti misalkan contoh, dia lagi makan di restoran bagus, mewah, di seberang jalan ada restoran tenda. Kalau di Indo mah kayak pecel lele gitu ya. Ngelihat ada anak-anak, anak muda nyuapin ibunya jeruk, dikupasin, serabut putihnya dicabutin, jeruknya dianterin ke mulut si ibunya. Dan bahkan sebelum si ibunya siap membuang bijinya, tangan si anak udah siap di bawah mulut ibunya. Itu wajahnya si bos yang tadi anaknya kuliah di London ya. Anak kita kalau kita bosen, kalau anak kita kalau bosen paling minta uang jajan ke warung, betul? Ya. Anak-anak mereka bosen ambil handphone beli tiket ke Singapura ya. Kapan pulang? Nggak nunggu duit habis, nunggu bosen ya. Nggak bawa apa-apa, kan bisa beli baju di sana ya. Ada kartu sakti bapaknya ikut kemana-mana ya. Maka ngelihat kayak gitu, wajahnya berubah. Wajah iri yang ditampakkan itu beda sama irinya orang yang belum pernah beli mobil, pengen beli mobil. Orang belum pernah beli mobil, pengen punya mobil, datang ke pameran mobil, gimana? Paling agak norak dikit. Wih keren, selfie, pajang jadi foto di handphone, udah gitu doang. Tapi masih ada cahaya di wajahnya, saya tinggal kerja keras suatu saat kebeli ini mobil. Tapi kalau si bapak itu, orang kaya itu wajah yang ditampakkan tuh putus asa. Seolah-olah kayak, gue tuh harus ngapain lagi sih? Duit sebanyak ini semua punya, tapi demi Allah anak saya gak kayak begitu. Baru akhirnya kalau diajak ngobrol cerita, kan anaknya keren pada kuliah di luar. Kalau pengen jujur nelpon juga sebulan sekali, itu juga minta duit. Gak minta duit gak nelpon. Kita kangen dia sibuk katanya sama temennya. Giliran minta duit harus hari itu juga dikirim. Tuh. Terus anaknya yang di rumah, yang sering jalan-jalan ke luar negeri, kalau di rumahnya jarang ketemu. Kebayang rumahnya gede-gede, harus naik angkot dari ruang tamu ke kamar juga. Misalnya hiperbola ini mah. Ya. Saking masing-masingnya dan fasilitasnya kan lengkap ya. Di kamar ada kamar mandi dalam, wifi, internet, PlayStation, televisi, kulkas, bahkan ada yang ada dapurnya sendiri di dalam kamar tuh. Ya. Jadi kalau akhirnya di rumah juga gak pernah ketemu sama anaknya. Bareng ke rumah mereka ketemu sama tukang ojek online nganterin makanan. Ojeknya 2, makanannya sama, restorannya sama. Kenapa datang dua-duaan? Kan yang mesen beda, adiknya mesen dari kamarnya, kakaknya mesen dari kamarnya. Terlalu masing-masing. Jadi mereka ngerasa kehilangan tuh yang namanya keluarga. Ya. Jadi hilang, yang ngerasa kayak, saya tuh harus ngapain lagi, udah jauh-jauh, bisnisnya ngelanggar hukum dengan berbagai macam resikonya. Dapat sih uangnya banyak, bisa bayar dan beli guru dan sekolah termahal. Tapi kabar baiknya guru dan sekolah termahal belum tentu guru dan sekolah terbaik. Ya. Jadi hilang bagian itunya. Kadang kalau ada yang diingetin, anak saya emang gak usah rajin-rajin ngaji, kan cita-citanya gak jadi ustadz. Ya, karena kewajiban ustadz doang ngaji teh.
Ya kadang akhirnya ada yang mulai terbuka mata, ya udah ngaji, di mana ngajinya? Oh tetangga ada yang bisa ngajar ngaji. Berapa biasanya tetangga bayar? Ya 500.000 sebulan. Mahal amat katanya. Nyebelin ngedengernya. Giliran les bimbel ya, di Bogor tuh ada tempat bimbel. Paket 80 juta persiapan apa nih? Masuk surga kayak begini ya. Tapi ternyata persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Paket 80 juta, ada tanda bintangnya kecil. Di pojok kanannya ada penjelasan, itu juga belum tentu lulus. Ya, iya kan yang nentuin kampusnya bukan bimbelnya. Tapi tetap aja ada orang tua yang berkata, wah 80 juta untuk masuk bimbel, biaya yang sangat murah. Nah, emang masuk PTN masih pasti masuk surga gitu. Giliran buat ngaji mahal katanya 500.000. Pengen ngejambak rasanya. Bukan rambutnya, bibirnya dijambak sekalian. Ya. Penaltubillah. Dapat kisah dari mereka juga ya. Kaya, anak-anaknya pun masih kaya. Tapi punya ngobrol, kemana tuh si bos yang kaya itu sekarang? Oh meninggal di kos-kosan jelek pinggiran kota. Nyaris busuk mayatnya selama 7 hari. Kok bisa? Kan anaknya kaya. Anaknya yang naruh bapaknya di situ. Ya kok bisa? Dulu bapaknya punya ajaran ke anak-anaknya. Dia selalu nasihatin kayak gini. Nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal, percuma. Masuk tuh ke hati anak-anaknya Pak. Suatu ketika bapaknya udah tua, gak bisa ngasilin duit, warisan udah dibagiin. Siapa yang mau ngurus? Udah gak jadi duit. Terus gimana? Ya udah ada kontrakan tuh 700.000 sebulan pinggiran kota. Kita taruh aja taruh bahasanya. Ini kalau ini ditaruh udah wajar benda ya. Ini bapak kandungnya disebutnya ditaruh kayak benda ya. Akhirnya ketika salah satu pembantunya ngejenguk seminggu sekali udah nyaris busuk 7 hari. Tong sampah berantakan, air kencing menggenang. Dan demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan sakit atau masa tuanya. Tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. Ya, ternyata kejadian kayak gitu ada. Sampai ada kisah asatidz di Indonesia juga. Dia cerita dulu pernah ngajar anak orang kaya. Dibayar 2 juta sebulan. Suatu ketika anak orang kayanya liburan. Diajak ke villa. Yuk villa keluarga kami. Ikutlah berangkat. Si anak orang kaya ini di villa ternyata miara anjing. Anjingnya lucu Pak. Pinter. Suruh loncat-loncat, suruh duduk-duduk, suruh lari-lari, suruh narik angkot ya. Misal ya, mohon maaf ya, bercanda. Ya, ditanya kan sama ustadznya, anjingnya pinter banget, kok bisa? Oh iya, kan ngeles anjingnya. Hah? Ada les anjing? Ada les anjing. Berapa biayanya les anjing? 8 juta sebulan, ajib ya. Ayo majikannya belajar cara ke surga 2 juta, anjingnya ngeles 8 juta. Ya. Besok-besoknya ternyata si Ustadz ngaji gak datang. Diteleponin kan sama si anak. Ustadz kok gak datang ngajar? Iya enakan ngajar anjing. Katanya. Ya, ada yang kayak gitu tuh ya. Ya kejadian. Itu yang kedua ya. Mereka juga pengen berhenti, gak pengen selamanya. Tapi saya masih bodoh, gak percaya. Pasti ada yang happy ending. Saya mampir ke beberapa kasino di sana, cari siapa pendiri-pendirinya. Tanya ke karyawan-karyawan yang paling lamanya. Ini pendirinya kemana? Apa jawaban yang didapat? Udah mati kena HIV AIDS. Kasino yang belakang mana pendirinya? Lah kan masih di penjara dikhianatin anak buahnya. Itu yang langsung mana pendirinya? Kan agak gila anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Ada gak sih yang masih sampai sekarang masih kaya sampai meninggalnya? Oh ada tuh kasino yang belakang situ. Tapi kan agak gila ya anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak ada yang happy ending. Dunia mulai garing, yang di sana juga pengen berhenti, dan yang udah ngejalanin lebih lama nggak ada yang happy ending. Saya udah nggak nemu alasan lagi buat tetap ada di sana. Ya tapi tetap gue takut sama masalah rezeki, nggak berani langsung berhenti di Indonesia mau ngapain? Masa ngebuang uang sebanyak itu? Jadi ngerasa takut. Pas giliran lagi takut masalah rezeki, lagi bosan di kasino, iseng-iseng lihat handphone. Muncul kan video rekomendasinya, video AA Gim, bicara masalah rezeki. Sampein, kalau kamu udah gede masih takut masalah rezeki, kalah dong sama janin. Kenapa janin? Dalam perut ibunya gak bisa kerja, gak bisa sholat, tetap ibunya makan apa aja, nyampe nutrisinya ke si janin. Sok pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin?
Ya kamu udah kerja, udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta pada Tuhanmu, masih segitu ragunya masalah rezeki. Akal di mana akal? Ya, maka ya udah. Tutup, buka browser, pesen tiket pulang. 15 Maret 2017. Pulang ngaji ya sampai sekarang masih nyantri. Ya. Jadi mohon doanya lah, itu segelintir pelajaran dari sekian banyak. Jadi mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Allahu Akbar. Gimana? Masih pengen kita contoh perjalanan manusia? Sampai jam berapa? Sampai sahur? Sampai sahur. Ya saya udah sampai sipit gini nih Bu. Bukan ngantuk ya, emang sipit dari sananya. Ya. Akhir kata digunakan satu ya. Boleh tidak berjalan silakan. Mungkin sekedar pegel doang kali ya, bukan pengen nanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu biar kedengeran. Atau kalau enggak di WA aja Bu ya, di WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya. Insya Allah. Iya. Hmm. Hmm. Ya. Iya. Iya baik, bismillah. Iya yang Bunda sampaikan terkait riba dan dosa-dosanya. Insya Allah udah pada tahu lah ya. Bunda aja bisa menyebutkan soalnya. Ya, ganjarannya seperti apa. Tapi ya balik lagi ya. Namanya dosa mah mau kecil mau besar tetap ada balasannya. Dan namanya dosa mau kecil mau besar kalau dihadapkannya kepada Maha Pengampunnya Allah ya tetap lebih luas ampunannya Allah. Makanya kadang saya mah lebih senang bahasnya karena biasanya masalah hukum tuh orang udah pada tahu. Kayak contoh orang nyuri, si pencuri itu tahu nggak kalau mencuri itu tidak baik? Tahu pasti ya. Tapi masih ada aja yang mencuri. Orang yang berzina tahu berzina tidak boleh, masih ada aja yang berzina, ya. Makanya kadang kami tuh udah nggak sekedar bahas ini neraka, ini itu, tapi udahlah, pakai hati aja, diajak ngobrol baik-baik. Sederhananya ginilah kabar baiknya. Kalaupun memang sudah terlanjur, ayat yang dulu paling menenangkan hati saya, Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Pas pojok kiri atas sebelum Yasin, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma.
Kata Allah kayak gini, kalau sekiranya orang yang berbuat dosa itu kontan balasannya Allah segerakan, maka apa kata Allah? Tidak akan tersisa satu makhluk pun yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti maknanya apapun, satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matiin kita aslinya. Pertanyaannya kenapa kita masih ramai kayak begini? Walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan buat mereka, tapi Allah akhirkan buat mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kalau ke diri sendiri ngelihatnya, ya Allah, udah saya tahu, saya pernah berbuat dosa, saya sering berbuat dosa. Tapi kalau kita mau tobat, setan ngasih was-was, mau munafik, ntar juga dosa lagi. Udah kepalang basah, nyemplung aja sekalian, hati-hati, itu was-was syaitan. Saya layak gak ya diampunin Allah? Layak, beneran. Karena kalau memang Allah udah benci sama kita, mudah Allah matiin kita waktu lagi maksiat sekalian. Kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Allah nungguin tobat kita. Ya. Kalau ke orang, mikirnya dibalik. Kok saya lihat dia maksiat nih kok, bahkan saya rekam, tuh ada buktinya. Ini orang kayak gini nerakanya belah mana kok? Tanya aja. Orang yang kamu lihat maksiat itu, dia masih hidup gak sekarang? Masih sih. Ya udah, berarti sederhana. Kata yang punya langit dan bumi aja, Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita ngehakimin orang? Yang kayak gitu tuh yang bakal ke neraka. Enggak lah. Yang ngomong aja layak Allah matiin atas dosa-dosanya. Ya. Jadi, ya sudah. Kalaupun akhirnya tahu seperti apa hukumannya, dan saya tidak akan membahas lebih dalam lagi apa tafsiran dari ancaman-ancaman ayat tadi, udahlah. Kabar baiknya ampunan Allah selalu terbuka, insya Allah. Ya. Oh, ya, menolong orang supaya lepas dari ribanya. Dengan niatan supaya saudara kita terbebas dari riba, ya silakan, itu boleh. Ya. Kan yang tidak diizinkan itu yang terlibat dalam ribanya sebagai pencatatnya, yang ngutangin maupun yang berhutangnya, ya. Yang terlibat untuk jadi dosanya. Ini kan udah jadi dosa dan kita pengen menyelamatkan dia keluar dari dosanya. Ya bismillah. Niat baiknya pun jadi kebaikan insya Allah. Ya. Maka ya itulah ya. Jadi kita kalau pengen bicara lebih lanjut tentang efeknya ke sudut pandang ekonominya dari efek samping riba itu nanti ya mudah-mudahan ada waktunya lebih cukup ya. Karena kadang kalau misalkan pakai ayat ancaman tentang neraka, tentang surga udah gak mempan, ya udah kita lihat dari sudut pandangnya, ya apa efek sampingnya kalau misalkan semua orang pada ngutang, pada nyicil, ya kaitannya ke perekonomian, kaitannya kepada inflasi, kaitannya kepada ya dan lain-lain itu nyambung semuanya. Ya Allah tuh nggak mungkin ngelarang kalau nggak jadi keburukan, ya. Jadi Bismillah lah. Kita mudah-mudahan Allah bisa pilih kita menjadi rahmat, jadi kebaikan bagi orang, gak cuma ngajakin kebaikan tapi juga mencegah orang dari perbuatan yang kurang baik, bahkan bisa mengeluarkan mereka dari hal-hal yang Allah gak suka. Istilah Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah, ayat juga semua ayat ini kakak-kakak, semua sudah menyampaikan Halo. Banyak salah apa?